Aduh, udah ngomong panjang kali lebar. HP-nya ngedrop. Oke, teman-teman. Aduh, sebentar teman-teman ya. Tersambung teman-teman? Tersambung atau tidak teman-teman? Sebentar ya. Sebentar teman-teman. Selamatkan dulu ini. Sebentar ya. Saya selamatkan dulu. Nggak apa-apa, Pak. Hmm, masih aman teman-teman ya. Tadi sempat terputus ya. Tersambung, Pak. Tadi pertanyaan siapa aja nih? Aduh, malam Mas Ante ya, Bapak atau Ibu Jubaidah nih. Mau maaf ya terus terputus karena baterai saya ngedrop, teman-teman ya. Baterai saya ngedrop, jadi saya nggak bisa apa namanya nih eh, bantu Anda live ya. Baterainya mati teman-teman, baterainya mati. Seharusnya dia ngasih ngasih kode ya. Ini HP-nya nggak ngasih kode lagi nih. 33% cukup lah. Jelas Pak ya. Oke, tadi pertanyaan Bapak siapa aja nih? Saya akan jawab satu persatu ya. Oh, saya akan jawab satu persatu dulu ya, teman-teman ya. Saya akan jawab satu persatu dulu. Pertanyaannya mana nih? Oke teman-teman, tadi pertanyaannya hilang sepertinya teman-teman. Silakan ditanyakan lagi ya. Tadi yang bertanya tadi silakan ditanyakan lagi ya teman-teman. Ini pertanyaannya hilang. Nah ini Pak Antoni, Bang, lanjut Bang, mantap. Ya Pak Servis Asiduri. Pak Servis Asiduri ini salah satu orang yang interaktif sekali nih, bagus nih. Saya suka orang yang interaktif. Jadi ilmunya cepat cepat nyampe. Jangan lupa dicatat ya Bapak Servis Asiduri ya. Eh, Bang tanya untuk chiller layak nggak PG? Chillernya berapa PK Bapak Antoni? Kalau chillernya masih di bawah 2,5 PK. Marsa ya Allah. Kalau chillernya masih di bawah 2,5 PK itu masih bisa seharusnya Pak. Hah? Jangan tar. Tutup lagi pintunya nak. Bapak atau Ibu Jubaidah bertanya, Mas mau tanya freezer dikasih kompresor kulkas 2 pintu bisa nggak Mas Andre? Kalau memang freezer Anda itu kapasitasnya adalah 4 rak ya, Bapak Ibu Jubaidah atau saya manggilnya Ibu aja ya, soalnya namanya Jubaidah sih ya. Ibu Jubaidah, kalau misalnya freezer Anda adalah 4 rak, itu bisa dipakai kompresor 2 pintu besar, oke? Okay? Ya, Ibu Jubaidah ya. Kalau misalnya, sebentar saya catat dulu kali ya. Marsa minjem pulpen sama Bunda ya, nak? Minjem pulpen Bun gitu. Buruan. Kalau misalnya Ibu Jubaidah
freezer ada 4 rak, itu bisa dipakai kompresor kulkas 2 pintu besar, tapi jangan yang kecil ya. Kulkas 2 pintu besar bisa. Namun syaratnya satu, kapiler ibu tambahin. Kapilirnya ibu tambahin 1 meter, ukuran 0,31, tambahin 1 meter. Pulpen. Ya, Ibu Jubaida ya. Paham ya, Ibu Jubaida? Namun kalau misalnya freezer ibu itu adalah 4 rak, 6 rak, itu Bapak potong aja 2 raknya. Jadi Mbak Ibu aktifkan yang 4 raknya aja. Ya. Sederhana ya, Pak. Dudi dong. Buruan bicara sama Bunda. Buruan, buruan, buruan. Siapa lagi nih? Tangerang hadir Master ya Pak. Izin nyimak Master, monggo. Bapak Caput bertanya, Mas Andre, oli R40 diganti R22 bisa atau tidak? Dan pengaruhnya apa? Kalau oli ya Bapak Caput, saya beritahu Bapak Caput, selama ini saya pakai olinya itu oli Evalup. Oke, Bapak Caput, saya makainya oli Evalup. Jadi saya nggak pernah pakai oli yang mahal-mahal, saya pakai oli yang murah. Sama-sama Ibu Jubaida, semoga bermanfaat ya Ibu Jubaida. Jadi saran saya pakai evapnya harus 4. Kalau evapnya 6 jangan, raknya 6 jangan. Nanti mesinnya kalah. Jadi Bapak Caput, saya itu makainya oli yang murah, yaitu oli Evalup. Bapak bisa cek oli Evalup itu oli yang paling murah. Di motor itu paling murah, makanya saya pakai oli itu. Jadi kalau R40 diganti oli R22, ya kalau logika saya mah ya bisa. Tapi saya nggak pernah pakai itu Pak, karena saya selalu pakai oli Evalup dan nggak pernah ada kendala. Itu jawaban dari saya ya Pak, Caput ya. Mungkin kalau Bapak Caput bertanya sama orang lain, jawabannya akan berbeda. Ya Bapak Caput, semoga bermanfaat ya. Ibu Jubaida, oke Mas Andre, terima kasih. Sama-sama Ibu Jubaida, jangan lupa dicatat. Jangan lupa dicatat ilmunya yang saya share ke Anda ya. Sederhana sekali teman-teman ya. Sederhana sekali. Silakan teman-teman yang lain yang mau bertanya, silakan bertanya sampai jam 19. Oh, sebentar lagi saya akan closing sepertinya. Sebentar lagi saya akan closing teman-teman ya. Ini badal udah banyak nih, udah 45 komen, 42 dibagikan. Silakan teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya sambil saya akan. Oke Mas, infonya, makasih infonya. Sama-sama Pak Antoni. Sama-sama Pak Antoni ya, semoga bermanfaat ya Pak Antoni. Uh, Intinya saya di sini berbagi kepada teman-teman semua ya. Saya berbagi pada teman-teman gimana caranya agar teman-teman bisa kehidupannya atau ilmunya bisa lebih baik daripada hari kemarin. Kalau teman-teman adalah seorang pembisnis, tentunya tahu. Silakan teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya. Saya akan temani sampai jam 19.20 ya. Berarti Anda masih punya waktu 12 menit lagi lah, kurang lebih 12 menit lagi ya. Kurang lebih 12 menit waktu Anda untuk bertanya. Nanti saya akan jawab pertanyaan Anda teman-teman ya. Terkait dengan AC, kulkas, dan mesin cuci. Sini buka pintunya. Sampai ajan isanya nanti ya. Seperti itu teman-teman ya. Sederhana sekali. Silakan teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya. Saya akan jawab pertanyaan Anda. Saya selalu punya buku teman-teman. Saya selalu catat apa-apa yang harus saya catat, saya selalu catat. Teman-teman juga seperti itu ya. Kalau belajar itu dicatat teman-teman. Makanya Pak kita dikasih apa namanya nih? Kita dikasih pulpen, kita dikasih buku dari pemerintah itu buat dicatat teman-teman ya. Dicatat setiap ilmu yang ada dicatat. Silakan selain Bapak Antoni atau Bapak yang lain yang mau bertanya silakan bertanya. Saya akan jawab pertanyaan Anda, teman-teman Q. Jangan lupa love sebanyak-banyaknya, teman-teman ya. Berikan love Anda sebanyak-banyaknya. Love, 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 love. Sekarang sudah zamannya love, teman-teman ya. Bukan zamannya jempol lagi. Sekarang sudah zamannya love, bukan zamannya jempol lagi. Oke. Selanjutnya. Nah, Bapak Ulum bertanya nih.
Ayo, selain Bapak Ulum siapa lagi yang bertanya, yo? Selain Bapak Ulum siapa lagi yang bertanya, yo? Sebentar, sinyal terganggu. Saya lanjutkan. Oh ini. Oke, terima kasih love-nya teman-teman. Ciri-ciri kondensor kulkas bocor. Perhatikan saya Bapak Ulum. Bapak Ulum, perhatikan saya. Yang pertama Bapak Ulum, kulkas. Kita bicara kulkas satu pintu ya Bapak Ulum. Kita bicara kulkas satu pintu. Yang pertama adalah Anda colokin dulu. Kita bicara colokin dulu dah. Colokin dulu ya Pak. Colokin dulu kulkas Anda, kemudian tempelkan kuping Anda ke dalam evap. Ciri-ciri, sebentar saya catat dulu ya Bapak Ulum. Ciri kondensor kulkas bocor ya. Yang pertama Bapak Ulum, Anda colokin kulkasnya, Anda tempelkan kuping Anda di evaporator, oke? Anda tempelkan kuping Anda di evaporator. Nanti ada terdengar bunyi air. Kalau misalnya terdengar bunyi air, itu positif. Terdengar bunyi air ya Pak ya. Terdengar bunyi air, evap Anda perhatikan harus mulus bodinya, oke? Kalau bodinya mulus, positif kondensor Anda bocor. Sesederhana itu Bapak Ulum. Itu tanpa Anda bongkar, tanpa Anda potong-potong pipanya, nggak perlu Anda potong-potong. Ya Bapak, Bapak Ulum ya. Seperti itu sederhana sekali Bapak Ulum. Sebentar. Eh, Kondensor kulkas itu lebih cepat bocor daripada evaporator, Bapak Ulum. Karena apa? Kondensor kulkas itu terbuat dari besi. Ya Bapak Ulum ya. Paham ya Bapak Ulum? Paham ya? Kalau nggak paham silakan ditanyakan nggak pahamnya di mana. Nanti saya akan jelaskan kepada Anda. Bapak Flyback bertanya. Maaf Pak, mau nanya idealnya vakum kulkas itu berapa menit? Idealnya adalah 40 sampai 1 jam, Bapak Flyback. Oke. 40 sampai 1 jam idealnya kalau Anda pakai mesin vakum dan dengan karakter mesin vakum Anda adalah seperempat. Ya, Bapak Flyback. Cara vakum ya. Oh, ntar dulu. Waktu vakum ya. Bapak Zubaidah, bagus nih Bapak Zubaidah bertanya lagi. Silakan teman-teman, seperti Bapak Zubaidah. Ayo, Ibu Zubaidah. Silakan bertanya teman-teman, jangan malu-malu. Ayo, saya akan jawab pertanyaan Anda. Bu Zubaidah bertanya, Mas, mau tanya kulkas lagi, kulkas satu pintu, merek Sanyo, paham? Aqua, dinginnya cuma sehari. Udah di flashing ya, Mas. Dicek nggak ada kebocoran, Mas. Kalau misalnya emang tekanannya turun, itu ada dua versi ya, Ibu Zubaidah. Kalau memang tekanannya turun, itu ada dua versi, oke? Ada dua versi. Yang pertama mampet, yang kedua bocor. Ya Pak, ya Ibu Jubede ya. Anda jangan ambil pusing, Anda fokus ke evapnya. Anda raba, nggak boleh ada tanda-tanda oli. Kalau evapnya mulus, nggak ada tanda-tanda oli, berarti evap aman. Fokus ke kondensor. Namun jangan langsung berasumsi kalau kondensornya bocor. Pertama, Anda colokin, oke, kulkas berdengung kan, ampernya turun. Anda potong pipa sebelum filter. Oke, kalau pada saat Anda potong pipa sebelum filter, posisi colokin ya, keluar freonnya banyak, berarti itu bukan bocor Bapak Zubaidah atau Ibu Zubaidah, itu mampet aja. Ya, sederhana ya Ibu Zubaidah ya. Kalau misalnya emang sehari nggak dingin, kalau memang sehari nggak dingin, kemudian Anda cek tekanannya turun, kemudian dibuka freonnya nggak ada, berarti memang bocor kondensornya. Kondensor nggak bisa dibaca, Pak. Karena kondensor itu ditanam di dalam body. Ya, Bapak Zubaidah ya, Ibu Zubaidah ya. Kondensor itu ditanam di dalam body, makanya nggak bisa kebaca. Solusinya kalau satu pintu Anda ganti kondensor 10U. Masalah closing. Ya, jangan diisi freon terus, ntar malah Anda buang-buang waktu. Bunyi air itu kayak gemericik air, Mas. Betul, Bapak Ulum. Betul sekali, betul, betul. Kulkas bocor. Ya udah. Bapak Winaya nih, bagus nih. Bapak Winaya bertanya, malam Mas, mau nanya, saya standing maraton 5 PK, jalan sebentar, oke. Kemudian lampu blank. Gak mau dingin, tapi besoknya saat dicoba kembali AC bekerja normal. Hari besoknya saat dicoba kembali lampunya bling dan gak mau dingin. Kira-kira apa masalahnya Mas Andre? Pertama Bapak restart dulu AC-nya Bapak. AC-nya di restart dahulu ya Bapak Winaya. Cara restart Bapak udah tahu kan? Kalau Bapak belum tahu nanti saya ajarkan cara restart AC Panasonic. Ya Bapak Winaya ya.
Sebenarnya Bapak Winaya ini adalah udah sering ya Pak ya. Udah sering Bapak Winaya kan ya ikuti live streaming saya Pak. Kalau udah sering pasti Bapak tahu kan. Tapi kalau Bapak belum tahu dibilang aja nanti saya akan jelaskan ulang ke Bapak. Bapak siapa nih? Bapak Winaya. Seperti itu ya Bapak Winaya ya. Standing. Kedip-kedip ya. Oke Mas, ya Bapak Ibu Zubeda jangan lupa dicatat ya. Kalau belajar sama saya itu dicatat, dicatat, dicatat. Jadi ilmu-ilmu yang saya share ke Anda itu Anda langsung paham. Saya belum tentu saya bisa live setiap hari, oke? Saya belum tentu live setiap hari. Saya belum tentu ada waktu buat menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Makanya, mumpung lagi ada waktu, setiap ada pertanyaan dan sudah ketemu jawabannya, Anda catat. Oke? Gimana cara resetnya Mas? Oh, Bapak Winaya seperti ini caranya Bapak Winaya. Anda lepas semua soketnya, oke? Soket yang di indoor maupun di outdoor, Anda lepas semua soketnya, Pak. Kemudian tunggu minimal 1 jam, maksimal 24 jam. Ya Pak, minimal 1 jam, maksimal 24 jam, kemudian Bapak pasang kembali. Begitu juga dengan remote-nya. Saran saya lebih lama lebih bagus. Ya, eh Bapak Abi belum tahu Pak Andre risetnya boleh bilang pelajarannya Pak. Seperti itu ya, saya ulang lagi nih. Berarti untuk Pak Abi dan Pak Winaya. Yang pertama, Anda lepas semua soket yang di indoor maupun di outdoor. Kemudian minimal 1 jam, maksimal 24 jam. Oke, minimal 1 jam, maksimal 24 jam. Kemudian nanti di jam ke-26 Anda pasang lagi soketnya. Begitu juga dengan baterai remote. Ya, begitu juga dengan baterai remote-nya. Nanti jam ke-26 baru dipasang seperti semula dan dinyalakan. Dan pada saat dinyalakan, perhatikan saya. Tombol manual pencet yang lama. Oke, tombol manual pencet yang lama. Kemudian nanti kalau misalnya Anda pakai colokan, colokin. Kalau misalnya Anda pakai MCB, naikin MCB-nya, klik. Ditahan ya, powernya ditahan. Kemudian nanti kalau sudah swingnya membuka atau sudah ada angin yang keluar ya, fan blowernya sudah ngeluarin angin, baru Anda lepas ininya, apa namanya ini? Jari Anda dilepas. Seperti itu ya Pak Abi ya, Pak Winaya ya, paham nggak kira-kira nih? Pak Abi, Pak Winaya, kalau nggak paham saya ulangi lagi nanti. Pak Abi, Pak Winaya, paham? Kalau nggak paham saya ulangi lagi. Atau Anda bisa ketik di kolom komen apa yang saya bicarakan, kemudian nanti saya akan koreksi. Sederhana ya, sederhana. Itulah cara restart AC Panasonic. Silakan teman-teman yang lain yang mau bertanya, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Paham Pak? Wah, ini mantap nih Pak Abi. Pak Abi sudah paham, berarti tinggal Pak Winaya. Pak Winaya kalau nggak paham, silakan bertanya kepada Pak Abi. Jadi saling interaksi, oke? Kita di Facebook, kita di dunia sosial media itu bagusnya. Sosial media itu apa namanya nih? Sosial media itu dipakai untuk saling silaturahmi teman-teman. Oke, sosial media itu dipakai untuk saling silaturahmi, bukan saling mencemooh, saling menjelek-jelekan, saling merasa hebat, saling merasa kuat, apa namanya, merendahkan teman yang lain itu jangan. Manfaatkan sosial media, namanya sosial media sosial untuk saling berbagi. Kayak nih Pak Abi nggak paham, tanya ke Pak Winaya. Pak Winaya nggak paham, tanya ke Pak Abi. Seperti itu. Apa namanya? Seperti itu caranya teman-teman memanfaatkan sosmed. Kalau ada orang-orang yang nggak suka sama kita, itu nggak usah dideketin. Sederhana ya, orang nggak suka sama kita nggak usah dideketin. Sumarsono hadir Mas Andre, nyimak dulu ya, monggo Pak Sumarsono. Lama tak jumpa nih Pak Sumarsono, kemana aja? Pak Flyback itu cara reset AC untuk Panasonic atau Universal Pak? Itu khusus untuk Panasonic. Bapak Flyback ya, khusus untuk AC Panasonic. Kalau untuk yang lain saya belum bisa memberikan. Ya apa maunya Daikin? Daikin Pak Panji bertanya. Izin tanya Mas Andre, AC LG setengah PK nameplate 2,0, paham? Pas ngisi Freon 110 PSI dan ampere 1,9. Mas Andre sama-sama Pak Sulum. Dicatat ya Pak Sulum ya, siap ilmu yang saya share dicatat. Ampere 140 dan ampere 110 dan ampere 1,2,09 naik turun. Apakah itu normal Mas Andre? Apakah langkah selanjutnya? Mohon instruksinya. Normal itu Pak, lanjutkan.
Oke, Pak Panji, waktunya Anda untuk fokus ke hal lain, Pak Panji. Itu normal, nggak ada masalah. Ya, Pak Panji? Sederhana ya, Pak Panji ya. Kalau belajar sama saya sederhanaan aja, jangan diputer-puter nanti Anda pusing. Hmm, siapa namanya Pak Panji? Si Prion ya. AC, LG. Bagaimana Pak Panji? Apakah udah paham dengan apa yang saya sampaikan? Kalau nggak paham, bilang nggak pahamnya di mana. Kalau paham, hmm, silakan dibilang paham gitu. Dengan catatan unit AC Anda normal ya. Dengan catatan AC Anda normal. AC Anda dingin normal itu nggak ada masalah ya Bapak Panji. Itu adalah hal yang lumrah, hal yang wajar, nggak ada masalah. Lanjutkan Bapak Panji. Silakan, selain Bapak Panji, ada lagi yang mau bertanya? Saya akan menjawab pertanyaan Anda, teman-teman Q. Selain Bapak Panji, adakah yang bertanya? Nanti saya akan jawab pertanyaan Anda semuanya. Seperti itu teman-teman. Dan tekanan jarumnya kadang naik turun juga. Kalau tekanan jarumnya naik turun itu berarti masalah Bapak Panji. Bapak Panji, kalau tekanan jarumnya naik turun, belum paham Mas Andre ya. Nih seperti ini Pak Panji, saya jelaskan kepada Anda Pak Panji ya. Kalau tapi kalau jarumnya naik turun bahkan sampai mendekati 20 PSI, oke, sampai mendekati 20 PSI, 30 PSI, itu berarti Bapak masalah. Masalahnya di mana Mas Andre? Masalahnya ada di kapiler Anda, oke. Bapak Panji, masalahnya ada di kapiler Anda. Jangan ambil pusing, langsung ganti kapilernya dengan kapiler yang baru. Kemudian Bapak lakukan vakumnya yang lama. Oke? Ajani saya, Bun. Hah? Ajan. Bapak ganti dengan kapiler yang baru, kemudian Bapak vakum selama 40 menit ya, Bapak Panji. AC naik turun. Apa namanya nih? Ampere naik turun ya. Bapak Panji ganti kapilernya, kemudian vakum selama 40 menit dan diisi ulang lagi. Itu selesai nanti kasusnya Bapak Panji. Ya, Bapak Panji sederhana ya. Itu kapiler Anda bermasalah. Pak Antoni bertanya, Bang, oke siap Mas Andre, mantap, mantap Pak Panji. Jangan lupa dicatat. Ini ilmu bisa buat AC, Pak Panji. Ini ilmu bisa buat AC setengah PK, 3/4 PK, 1 PK, 2 PK, 2,5 PK, AC Vinter juga seperti ini ilmunya. Ya, dicatat. Tulis buku yang gede, tulisannya Andre Tatum gitu. Jadi Bapak Panji paham ntar. Bapak Panji ini juga salah satu orang yang bergabung di grup online saya ya, grup Andre Tatum ya. Pak Antoni bertanya, Bang, saya ada masalah di kulkas SAP yang lama. Pelanggan bilang yang atas normal, di bawah nggak dingin. Oke, setelah saya cek ternyata bimetal atau fuse dingin. Kemasukan air, saya ganti. Terus saya ganti juga timer 14 jenis metric. 1 minggu pelanggan komplain. Saya cek bagian evap bunga es rata normal, kipas atas normal. Switch pintu normal atau hanya buat lampu doang. Apa yang harus saya lakukan? Pembuangan air lancar. Waalaikumsalam. Yang Bapak lakukan tetap sama dengan yang Waalaikumsalam, lagi kerja, ntar dulu. Yang Bapak Antoni lakukan cukup Bapak lakukan langkah yang awalnya Bapak lakukan. Kalau enggak seperti ini Pak. Nih dengarkan saya. Soket-soket yang ada di dalam indoor, kan nggak bisa ya kerja ya. Soket-soket yang ada di dalam indoor lagi saya jadi. Soket-soket yang ada di dalam evap. Soket-soket yang ada di dalam evaporator itu Bapak langsungin. Jangan pakai soket lagi Pak. Oke, sederhana ya Bapak Antoni ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, depros atau bimetalnya itu Bapak pindahkan ke akumulator. Ya. Jadi kan kadang kalau SAP itu nempelnya nggak di akumulator, kadang di sirip-siripnya itu Bapak pindahkan ke akumulator. Itu yang pertama. Yang kedua, heaternya Bapak cek ya, harus aman heaternya. Heater biasanya pakai soket tuh Bapak Antoni. Itu soketnya buang, nggak usah pakai soket lagi. Ya, itu heater. Kemudian selanjutnya
air panas Bapak mainkan, yaitu pembuangan Bapak siram pakai air panas. Jangan sepelekan lumut, Pak. Satu, dua, tiga titik lumut itu adalah masalah sebenarnya, Pak. Itu pelajaran saya. Yang saya pelajari seperti ini. Satu, dua, tiga lumut itu adalah masalah. Jadi Bapak jangan sepelekan lumut. Siram terus pakai air panas sampai benar-benar lumutnya bersih ya. Sampai benar-benar lumutnya bersih. Kemudian Bapak pasang lagi seperti semula. Itu nanti bisa normal kembali Bapak Antoni. Ya, sederhana sekali Bapak Antoni. Jangan dibuat pusing. Bapak Antoni cuma kurang teliti aja. Cuma kurang teliti dan kurang tenang. Nah seperti itu Pak, kalau ngerjain kulkas, entah itu satu pintu lagi ngisi peron, apalagi dua pintu proses blocking, kalau kita kurang teliti, kita terlalu terburu-buru, nanti yang terjadi adalah kita balik lagi. Waktunya kemakan lagi. Ya Bapak Antoni ya, jangan dibuat pusing, sederhana kok. Daftar master Pak Kimban Spasi Nugroho. Wah, bisa aja Pak Kimban. Pak Kimban ini adalah salah satu guru saya teman-teman ya. Beliau jago di dunia AC. Saya banyak belajar dari beliau. Salam hormat ya Pak Kimban Spasi Nugroho. Oke teman-teman, ini adalah waktunya. Pak Andrianto, malam Mas Andre ya, malam Pak. Ini adalah waktunya sholat isya teman-teman ya. Saya harus sholat isya, kemudian setelah isya saya akan mengaji tahlilan untuk uak saya meninggal. Saya minta doanya teman-teman agar uak saya meninggal ini diterima husnul khotimah ya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkannya diberikan keikhlasan. Saya akhiri teman-teman ya untuk live kali ini. Saya minta maaf kepada teman-teman kalau misalnya dalam penyampaian live ini saya ada salah, saya minta maaf. Yang salah itu datangnya dari saya sendiri teman-teman ya. Yang salah itu datangnya dari saya sendiri. Kemudian bila ada benarnya itu datangnya semata-mata itu dari Allah SWT. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah SWT dan dilancarkan rezekinya dan disehatkan umurnya, dipanjangkan umurnya. Seperti itu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.